Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sholat ada rukun, yaitu duduk di antara dua sujud. Rukun tersebut seringkali dianggap sebagai pelengkap sholat. Padahal posisi itu tidak kalah penting dari rukun yang lain. Duduk di antara dua sujud ini adalah duduk iftirashi, rukun pemisah dua sujud. Posisinya adalah duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan tegak dan jari-jarinya diletakkan atau ditekan ke bumi menghadap ke arah kiblat. Rukun ini tak boleh disepelekan, sebab di sanalah kita diberi kesempatan untuk berdoa. Jika seorang hamba telah berdiri memberikan pujian dan sanjungan, lalu memberikan pujian lagi, kemudian ruku mensucikan dan mengagungkan Tuhannya, lalu i'tidal sembari memberi pujian dan sanjungan kepadanya, kemudian disempurnakan dengan sujud yang merupakan sikap tunduk dan pasrah kepada Allah. Maka ia tinggal meminta segala kebutuhan serta ampunannya. Coba kita perhatikan isi doa saat duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku. Kita tidak pernah tahu seberapa besar dosa ini. Apakah dosa yang pernah kita lakukan sudah dihapus? Ketika duduk iftirashi, itulah kita berkesempatan untuk introspeksi diri, lalu memohon ampunan dari dosa yang mungkin kita lupakan. Di situ pula kita diharapkan menyadari bahwa kita ini tempatnya salah dan dosa. Jika saat duduk kita menyadari dosa dengan sungguh-sungguh, maka dosa sekecil apapun akan kita anggap besar, dan akhirnya kita sungguh memohon ampun kepadanya. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah. Kita manusia pada dasarnya hanyalah makhluk lemah. Jika bukan karena Allah, kita bukanlah apa-apa. Maka tunduk dan memohon rahmatnya adalah cara yang paling tepat. Ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah cukup untuk menghapus dosa-dosa dan menebus segala kenikmatan yang kita terima. Ibadah itu tidak akan mampu membuka pintu surga. Kalau kita mendapat ampunan,
selamat dari siksa neraka dan dimasukkan surga. Itu semua berkat rahmat Allah. Maka sudah seharusnya kita selalu memohon rahmat-Nya. Wajaburni, cukupkanlah aku ya Allah, tutupi aib hamba ya Allah, tutupi kesalahan-kesalahan hamba ya Allah. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa cukup atas nikmat yang diterima dari Tuhannya. Misalkan dia telah mendapatkan satu gunung emas, tentu masih tetap akan mencari gunung emas yang lain sebelum mulut dan perutnya ditutup dengan tanah atau mati. Keserakahan inilah menyebabkan manusia sering berbuat salah. Sifat buruk ini haruslah dihentikan ketika duduk di antara dua sujud. Maka berdoalah agar kita selalu merasa dicukupkan oleh Allah, sehingga terhindar dari penyakit hati, cinta duniawi yang menyengsarakan. Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah, dekatkan aku kepadamu ya Allah. Sungguh tidak ada keinginan yang patut kita dapatkan kecuali Allah mengangkat derajat kita. Keinginan inilah yang menjadi target utama para kekasih Allah. Mungkin selama ini kita ingin mendapat kehormatan di mata manusia, lalu melupakan derajat tinggi di sisi Allah. Ini adalah kesalahan fatal, karena derajat dunia hanya sementara, sedangkan derajat pemberian Allah akan kekal abadi hingga di akhirat. Warzuqni, berilah aku rezeki yang halal ya Allah. Duduk di antara dua sujud memberi kesempatan kita untuk memohon rezeki yang halal, cukup dan berkah. Rezeki memang sudah ditentukan jauh sebelum manusia lahir. Namun bila kita menginginkan kelebihan rezeki, hendaknya berdoa ketika duduk dengan sungguh-sungguh. Niscaya Allah mengabulkan. Wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Di setiap manusia melekat takdir baik dan buruk. Sebagai manusia yang lemah, hendaknya kita hanya meminta petunjuk kepada yang maha memberi petunjuk, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendapat petunjuk akan lebih memandang sesuatu itu menggunakan mata hatinya. Sedangkan orang yang dijauhkan Allah dari petunjuknya
hanya akan melihat dengan mata kepalanya, sedangkan mata hatinya menjadi buta. Wa'afini, sehatkan hambamu ini ya Allah. Kesehatan merupakan salah satu nikmat yang tak ternilai harganya. Ketika seseorang sakit, hartanya menjadi habis untuk biaya pengobatan. Jika kita mempunyai tubuh sehat, maka akan dapat melakukan berbagai aktivitas. Karena itulah, ketika duduk di antara dua sujud, kita diajarkan untuk memohon kesehatan jasmani dan rohani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'fu anni, apabila hamba terlalu banyak meminta, maka ampunilah aku ya Allah. Kita seringkali melakukan kesalahan, namun kurang menyadarinya. Kita sering memikirkan kesalahan orang lain, sementara kesalahan sendiri terlupakan. Kita juga suka meremehkan dosa kecil karena menganggap Allah Maha Pengampun. Allah memang Maha Pengampun, namun itu berlaku ketika kita menyadari kesalahan dan memohon ampunannya. Berkaitan dengan hal itu, maka duduk di antara dua sujud adalah momen yang tepat untuk menghapus kesalahan yang terlupakan. Adapun duduk dalam sholat adalah duduk yang dilakukan dengan cara bagian pantat duduk di atas lantai dan kiri dimajukan ke depan, ujung kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya diarahkan ke kiblat. Abu Humaid As-Sa'idi menyebutkan, jika duduk dalam rakaat kedua, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan menduduki telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kakinya yang kanan. Sedang jika duduk dalam rakaat terakhir, beliau mengeluarkan telapak kakinya yang kiri melalui bawah tulang kering kaki kanan dan menegakkan telapak kakinya yang kanan. Sementara beliau duduk di tempat duduknya atau di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Ketika seseorang telah menyempurnakan ruku, sujud, bacaan Al-Quran, tasbih dan takbirnya, maka barulah duduk di akhir solatnya dengan penuh kekhusyuan, merendah dan merunduk pasrah dalam keadaan berlutut,
penghormatan yang paling sempurna dan paling utama kepada Allah